Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan materi IPS kelas 7 bersama saya Ustazah Restu. Pada hari ini kita telah memasuki materi pembahasan di semester genap. Dan materinya yaitu mengenai kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar dari bab ini yaitu 3.3 memahami konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, penawaran, permintaan, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Yang kedua, 4.3 menjelaskan hasil analisis tentang konsep interaksi antar manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran. Dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu A. Menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, B. Menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia, C. Menjelaskan hubungan antara tindakan, motif, dan prinsip ekonomi, D. Menjelaskan kegiatan produksi, E. Menjelaskan kegiatan distribusi, F. Menjelaskan kegiatan konsumsi, G. Menjelaskan kaitan antara permintaan, penawaran, dan harga, H. Menjelaskan peranan pasar bagi kehidupan masyarakat, I. Menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi, J. Menjelaskan peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia, dan K. Menjelaskan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Kemudian ada peta konsep di mana kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, di mana kebutuhan hidup diperlukan adanya kegiatan ekonomi yang terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan ini menyebabkan adanya permintaan dan penawaran, di mana permintaan dan penawaran akan membentuk harga pasar. Dan ketiga kegiatan ini juga melibatkan ilmu pengetahuan dan kewirausahaan. Lalu kebutuhan hidup akan sulit terpenuhi karena adanya kelangkaan, dan cara mengatasinya yaitu dengan menghemat sumber daya alam. Nah, pada hari ini kita akan fokus saja membahas tentang kebutuhan hidup. Dalam konteks pemenuhan kebutuhan, manusia disebut sebagai makhluk ekonomi atau homo economicus, yang berarti selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi untuk mencapai kemakmuran dan keberlangsungan hidup manusia. Sedangkan keinginan adalah sesuatu tambahan atas kebutuhan terhadap barang atau jasa yang diharapkan dapat dipenuhi. Berbeda dengan kebutuhan, keinginan ini tidak selalu dibutuhkan, melainkan hanya sebagai tambahan, sebagai pemuas dari kebutuhan. Misalnya nih, kamu ingin pergi ke suatu tempat rekreasi untuk bersenang-senang. Hal tersebut itu tidak harus dilakukan setiap hari dan tidak akan berdampak buruk secara langsung terhadap aktivitas sehari-hari jika keinginan itu tidak ataupun belum terpenuhi. Nah, penggolongan kebutuhan. Penggolongan kebutuhan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada berdasarkan intensitasnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Yang kedua berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Dan yang ketiga berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Dan yang terakhir berdasarkan subjeknya, itu ada kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok. Oke, penggolongan kebutuhan yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya. Nah, penggolongan kebutuhan berdasarkan intensitas dirasakan melalui tingkatan waktu ataupun rutinitas. Artinya,
Hal ini suatu kondisi di saat manusia memerlukan kebutuhan yang harus terpenuhi setiap hari atau dalam waktu yang berkala. Nah, beberapa macam kebutuhan manusia berdasarkan penggolongan intensitasnya, yaitu pertama ada kebutuhan primer. Setiap hari manusia melakukan berbagai macam aktivitas, mulai dari bangun tidur, berangkat ke sekolah, bermain, belajar, dan aktivitas lainnya yang membutuhkan tenaga. Nah, asupan tenaga tersebut dapat diperoleh dari makanan. Lalu apa yang akan terjadi apabila kita tidak makan? Tentunya kita akan merasakan lapar, lemah, bahkan sakit. Maka dari itu, kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Apabila kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan mengganggu kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan primer lainnya selain makanan, yaitu kebutuhan akan pakaian dan tempat tinggal. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang beragam dan tidak akan pernah merasa puas. Misalnya, selain makanan, rumah, dan pakaian sebagai kebutuhan primer, tentu kita masih merasakan kebutuhan penting yang lain. Contohnya, sebuah sarana dan prasarana dalam proses belajar. Misalnya nih, kita membutuhkan buku, meja, kursi, dan alat tulis. Nah, kebutuhan itu disebut dengan kebutuhan sekunder. Jadi, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi dan sifatnya pelengkap serta memudahkan aktivitas dalam kehidupan. Contoh kebutuhan sekunder yaitu telepon seluler, radio, dan lemari. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier dapat disebut sebagai kebutuhan terhadap barang mewah. Nah, kebutuhan tersier ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Pada umumnya, pemenuhan kebutuhan tersier ini dilakukan oleh orang-orang yang berpenghasilan tinggi untuk menunjukkan status sosial mereka dan identik dengan unsur kemewahan. Contohnya, cincin emas, berlian, permata, mobil mewah, bahkan paket wisata ke luar negeri. Penggolongan kebutuhan yang kedua yaitu berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada kebutuhan jasmani. Nah, kebutuhan jasmani ini adalah kebutuhan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh fisik. Kebutuhan itu bertujuan untuk perlindungan dan pertumbuhan jasmani manusia. Nah, kebutuhan jasmani disebut juga sebagai kebutuhan material atau kebutuhan lahiriah. Contohnya yaitu pakaian, makanan, dan berolahraga. Yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan melalui kepuasan jiwa, sehingga manusia akan merasa nyaman, aman, dan tentram. Nah, kebutuhan rohani dapat disebut juga dengan kebutuhan imaterial. Contohnya yaitu rekreasi, mendengarkan musik, beribadah, dan menonton film. Kebutuhan rohani yang selalu terpenuhi akan meningkatkan produktivitas seorang yang disebabkan oleh ketenangan dan kejernihan berpikir manusia dalam beraktivitas. Penggolongan kebutuhan yang ketiga yaitu berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan berdasarkan penggolongan waktu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda berdasarkan waktu pemenuhannya. Contohnya yaitu, yang pertama ada makanan sangat dibutuhkan oleh orang yang kelaparan dan ini harus segera dipenuhi karena orang tersebut bisa mati kelaparan. Yang kedua, minuman sangat dibutuhkan bagi orang yang kehausan dan ini juga harus segera dipenuhi karena orang bisa mati kehausan. Dan yang ketiga, obat sangat dibutuhkan bagi orang yang sakit. Kebutuhan ini tidak bisa ditunda karena akan berakibat fatal. Lalu kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan datang. Nah, berbeda dengan kebutuhan sekarang, kebutuhan akan datang merupakan kebutuhan yang sifatnya tidak mendesak dan pemenuhannya dapat ditunda sampai waktu yang ditentukan. Contohnya nih, seseorang menyisihkan sebagian uang atau sebagian gajinya yang didapat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kelak anaknya. Penggolongan kebutuhan selanjutnya yaitu berdasarkan subjeknya. Kebutuhan individu yang pertama.
Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang hanya diperlukan oleh satu individu dan bagi orang lain, barang tersebut belum tentu dibutuhkan. Contohnya, petani yang membutuhkan cangkul untuk pekerjaannya. Lalu, siswa membutuhkan buku pelajaran dan alat tulis untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya. Yang kedua adalah kebutuhan kelompok. Nah, kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Contohnya itu jalan raya, rumah sakit, dan jembatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Dan jenis kelamin akan berpengaruh pula pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Contohnya nih, kebutuhan anak SD tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan kebutuhan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. Yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang keempat, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Misalnya nih, produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk itu. Yang kelima, tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka akan semakin besar pula kebutuhan karena mereka memiliki sarana untuk memenuhi dan sebaliknya. Semakin kecil pendapatan mereka, maka akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan. Yang keenam adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya akan semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan selera. Nah, perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Berikut adalah tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian kebutuhan dan keinginan dengan bahasamu sendiri. Yang kedua, jelaskan penggolongan kebutuhan dalam hidup manusia dan tuliskan contohnya. Demikianlah materi yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.